Jadi organ ini menjadi saksi. Di ayat yang lain disebutkan begitu juga dengan telinga, mata, kulit itu. Bahkan kemudian Allah mengatakan wa ma kuntum tastatiruna ayasada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kalian sekali-kali tidak akan bisa lari dari persaksian pendengaran kalian, penglihatan kalian dan kulit-kulit kalian atas apa yang mereka lakukan. Jadi kesadaran semacam inilah yang kalau dalam kehidupan Islam selalu dipompakan itu Itu yang kepada para membuat pejabat. hakim itu siapapun menjadi takut. Menjadi takut ya bahwa gaji itu memang penting untuk diperhatikan itu iya, tetapi fakta sekarang sudah menunjukkan bahwa mereka-mereka yang punya kehidupan dengan gaji yang sudah luar biasa tetap aja dia korup gitu. Ya bagaimana mekanisme, hukum bisa Hmm, disebut gitu ya yang ditempuh oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan, pencatatan kekayaan pejabat. iya, Nah kenapa sekarang kan sebenarnya ada pencatatan kekayaan iya, pejabat juga, tapi ya. kenapa tidak memberikan dampak besar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas makelar kasus yang sepertinya tidak pernah pupus. Baru-baru ini salah seorang mantan pejabat di MA ditahan dengan barang bukti yang cukup cukup sangat besar ya. Hampir 1 triliun dan emas sebanyak 51 kilogram. Kenapa makelar kasus sepertinya sulit diberantas? Untuk itu kita akan membahas masalah ini dengan Ustadz Ismail Santo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditemukan uang cash hampir 1 triliun, Iya, emas sebanyak 51 kilogram. iya, Ini kan kemungkinan bukan hanya milik mantan pejabat Jarof Ricard ini iya, Ustadz. iya, Artinya ada orang-orang di sekelilingnya, bahkan ada iya, yang mengatakan itu sekedar titipan uang katanya. iya, Bagaimana Ustadz Ismail melihat apa sebenarnya akar masalah dari maraknya makalar kasus di Indonesia ini iya, Ustadz? iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Melihat atau mendengar berita tadi, setidaknya kita melihat ada 3 atau 4 perkara yang penting Mmm, gitu. Yang pertama adalah ini bukti kesekian kalinya betapa pada negeri ini itu budaya suap menyuap itu sudah begitu rupa ya, masuk ke seluruh sendi kehidupan sampai di satu titik yang semestinya itu, steril dari soal-soal seperti itu, dunia peradilan. Kita, bisa bayangkan andai, dunia peradilan itu, di situ, marak juga suap menyuap, maka, kita bisa memperkirakan bahwa, dunia peradilan, kita di negeri kita ini dunia peradilan yang sakit gitu. mmm, Dunia peradilan sesuai dengan namanya, orang mencari keadilan, tetapi ketika uang berbicara, maka yang terjadi adalah bukan keadilan, tapi kekuatan uang. Jadi hukum itu menjadi milik pemilik uang gitu. Jadi might is right. Mereka yang kuat, kuat uangnya itulah yang benar. Tuh. Jadi ini satu. Kemudian yang kedua adalah ini satu hal yang saya kira sangat miris ya. mmm, Ini eee, a terungkap itu bukan di pengadilan tingkat bawah, tapi pengadilan yang paling tinggi, ya Mahkamah Agung. Sesuai mmm, dengan namanya, Mahkamah Agung. Agung ini, tapi dengan, terungkapnya begitu banyak uang yang tersimpan di bekas pejabat tinggi Mahkamah Agung, maka nama ini menjadi absurd, mmm, ya. Dan seabsurd dunia peradilan negeri ini ketika orang
mencari mencari keadilan itu datang ke pengadilan, berharap ada keadilan. Ketika tidak didapatkan dia lakukan, banding ke pengadilan tinggi gitu. Ketika dia tidak mendapatkan keadilan lalu dia kasasi di Mhm. Mahkamah Agung. Tetapi ternyata Mahkamah Agung yang diharapkan itu menjadi pintu terakhir orang mencari keadilan, situasinya begitu rupa gitu. Dan ini yang ketiga, bahwa, eee, ini di dunia pengadilan berarti ini terkait dengan hakim. Mmm. Pejabat ini bukan hakim dia, bukan Mmm. hakim agung, dia pejabat Di Mahkamah di Agung. Mahkamah Mmm. Agung, tapi dia bukanlah pengadil, artinya bukan, hakim yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara. Artinya bahwa, eee, di situ, kita bisa mengatakan bahwa ada sekian banyak hakim Mmm. yang sudah tersangkut di dalam soal ini. Nah, kita bayangkan bagaimana jadinya dunia pengadilan kita ini ketika hakim-hakimnya sudah begitu rupa. Mmm. Eee, dan selalu digambarkan bahwa hakim agung itu adalah hakim yang terbaik dari hakim tinggi di pengadilan tinggi. Hakim tinggi adalah hakim terbaik dari pengadilan negeri, kan begitu logikanya gitu. Tetapi, eee, terungkapnya kasus ini menunjukkan bahwa ternyata tidak seperti itu, dan ini jelas satu perkara yang menurut saya itu sangat mengkhawatirkan gitu. Ini aspek yang ketiga, kemudian yang terakhir adalah yang tadi sudah disebut, jika demikian maka keadilan itu semakin jauh, sesuatu hal yang sangat esensial. Mengapa? Karena, eee pengadilan itu adalah ruang untuk menyelesaikan berbagai persoalan, baik itu persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan sosial, budaya dan sebagainya gitu. Persoalan pidana dan perdata. Persoalan politik kan ada banyak juga soal-soal politik yang kemudian naik ke tingkat kasasi. Persoalan ekonomi lebih banyak lagi, persoalan perdata juga begitu, konflik mengenai lahan, mengenai rumah dan sebagainya. Dan ketika, pengadilan tertinggi hakim-hakimnya seperti itu, maka kita bisa membayangkan bahwa keadilan itu semakin jauh dari rakyat, gitu. Ada pihak yang mengatakan bahwa ini bukan persoalan, pendapatan atau Iya, gaji mmm, ya, apalagi pada level hakim agung ya, iya, eee, ya pasti gajinya lebih lebih iya, besarlah iya, daripada hakim-hakim yang lain. iya, Lantas apa sebenarnya akar persoalannya menurut Ustadz Ismail? iya. Di situlah yang disebut oleh Nabi itu dalam satu istilah yang sekarang dikenal dengan istilah greedy gitu, tomak. Jadi Nabi mengatakan buat orang tomak itu, eee, 2 lembah penuh emas itu tidak cukup, dia pasti Mmm. menginginkan yang ketiga gitu. Eee, Bumi ini masih cukup dalam penelitian itu 10 kali lipat penduduk negeri ini, penduduk yang ada saat ini. Penduduk bumi yang ada saat ini kurang lebih sekitar 7 miliar, itu masih cukup untuk 10 kali lipat jumlah. Tetapi orang bijak mengatakan tak cukup untuk satu orang Mmm. serakah atau greedy. Jadi kalau ditanya apa akar masalahnya, ya keserakahan itu. Dan keserakahan itu muncul oleh karena berbagai sebab. Yang pertama adalah satu sikap hidup yang hedonistik. Ketika orang itu, memperturutkan hawa nafsu hedonnya, maka dia tidak punya ujung. Sebenarnya kan hidup ini hanya perlu satu rumah, satu alas kaki, satu kendaraan ya, bahkan kalau kita makan juga satu piring, apalagi kalau sudah usia-usia seperti itu. Tetapi untuk orang yang serakah, dia tidak cukup untuk satu rumah, dia mesti menginginkan rumah di tepi pantai. Setelah ada di rumah tepi pantai, dia bayangkan rumah di, pegunungan. Kalau sudah punya pegunungan, dia bayangkan punya rumah luar biasa kalau di tengah kota, apartemen dan seterusnya gitu. Jadi tidak pernah berujung. Jadi sikap hedon itu satu. Kemudian yang kedua adalah, eee, ada satu budaya, yaitu budaya korup. Nah, itu yang muncul di tengah-tengah, kalau dalam konteks ini tentu di tengah-tengah dunia hakim gitu. Mmm. Karena, jika budayanya udah budaya bersih, pasti, tidak akan
kalaupun ada itu dia pencilan gitu. Tapi ketika itu melibatkan sekian banyak uang, kemudian sekian banyak orang, berarti ini muncul sebagai suatu budaya. Kenapa budaya itu bisa terjadi begitu? Pertama mungkin juga karena, tidak ada teladan dari pemimpin. Dipertanyakan bagaimana dengan ketua Mahkamah Agungnya gitu. Karena sebelum dia tertangkap, itu dia melakukan perjalanan dinas dengan ketua Mahkamah Mhm, Agung gitu dan pejabat-pejabat yang lainnya. Apakah apakah ketua Mahkamah Agung itu tidak tahu soal ini mhm, gitu. Biasanya kayak begini ini pasti ada bau-baunya gitu. mhm, Jangan-jangan juga ini menciprat kemana-mana gitu. Kemudian, yang kedua adalah, eee, dan ini kalau kita tarik lebih jauh lagi adalah budaya korup di negara ini. Karena sekarang itu melihat bahwa korupsi itu akan bisa dilakukan dengan aman sepanjang, berada di sisi penguasa. Makanya, ada banyak, pejabat yang diindikasikan korupsi, mhm, bahkan sudah disebut-sebut kena 11, 12 kasus masih aman saja, bahkan mhm. dapat gelaran Mahaputra, kemudian ditunjuk lagi menjadi menteri. Nah ini yang, kedua faktor, tidak adanya teladan pemimpin. Kemudian yang, berikutnya adalah hukuman yang tidak setimpal. Mhm. Ada kecenderungan yang ada sekarang ini bahwa hukuman untuk para koruptor itu makin hari makin ringan. Dulu kalau tidak salah 8 tahun menjadi, 4 tahun, dan 4 tahun kena remisi-remisi paling dia jalani setahun 2 tahun selesai gitu. Apalagi kemudian di penjara dia bisa kong kali kong dengan petugas penjara dan sudah Artinya terungkap kan gitu. korupsi itu juga terjadi lembaga permasyarakatan Di ya, yang membuat masyarakatan. mereka itu seperti tidak ada Tidak takutnya ada gitu. takutnya. Nah, karena itulah maka efek jerah itu tidak ada gitu. Ketika efek jerah tidak ada, budaya korup, begitu merajalela, tidak ada teladan dari pemimpin, sikap hedon dan yang terakhir itu tidak adanya rasa takut akan pengadilan di akhirat, jadilah seperti itu, Nah, kalau gitu. dalam pandangan Islam, Ustaz, Ya, bagaimana kira-kira langkah-langkah Islam untuk, memberangus makelar makelar kasus ini? iya. Yang pertama dan utama itu adalah ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tuh. Apa yang disebut dengan pengawasan melekat itu melekat betul. Ketika Abdullah bin Rawaha itu diutus Nabi untuk membagi 2 harta panen, kurma di Khaibar, datang orang Yahudi itu kepadanya untuk meminta lebih dengan iming-iming sekian perhiasan. Tawaran itu ditolak mentah-mentah olehnya, maka kemudian orang Yahudi mengatakan bahwa karena itulah maka langit tetap tegak. Mmm, Kenapa dia bisa menolak begitu? Karena suap yang kau berikan itu, yang kau, iming-imingkan itu haram dan memang betul seperti itu. Eee, jadi, suap yang menyuap dan yang disuap itu kedua-duanya itu mmm, masuk ke dalam neraka, rosi wal murtasi, finnar. Itu, yang pertama. Jadi, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menyadari betul bahwa, dia tidak mungkin bebas dari pengawasan, Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi nanti, wong sekarang saja itu dia menyadari bahwa seluruh perangkat organ tubuhnya itu bakal menjadi saksi. Di dalam surat Yasin kan disebutkan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku khatamkan, aku disfungsikan itu mulut yang selama hidup di dunia acap tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi tapi juga menciptakan mmm, alibi, itu di akhirat didisfungsikan, dia tidak bisa lagi berkata-kata, lalu siapa yang berkata-kata? Wa tukallimuna aydihim, berkata-katalah tangan mereka, wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan menjadi saksi kaki mereka atas apa yang mereka lakukan. Jadi organ ini menjadi saksi. Di ayat yang lain disebutkan begitu juga dengan telinga, mata, kulit itu. Bahkan kemudian Allah mengatakan wa ma kuntum tastatiruna ayasada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kalian sekali-kali tidak akan bisa lari dari persaksian, pendengaran kalian, penglihatan kalian dan kulit-kulit kalian atas apa yang mereka, lakukan. Jadi kesadaran semacam inilah yang kalau dalam kehidupan Islam selalu dipompakan itu itu yang kepada para membuat pejabat. hakim itu menjadi siapa pun menjadi takut ya. Menjadi takut, ya bahwa gaji itu memang penting untuk diperhatikan itu iya, tetapi
fakta sekarang sudah menunjukkan bahwa mereka-mereka yang punya kehidupan dengan gaji yang sudah luar biasa tetap aja dia korup gitu. Ya bagaimana mekanisme, hukum bisa Hmm, disebut gitu ya yang ditempuh oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan, pencatatan kekayaan pejabat. iya, Nah, kenapa sekarang kan sebenarnya ada pencatatan kekayaan iya. pejabat juga, tapi Ya, kenapa tidak memberikan dampak besar? nah karena, eee, pencatatan hanya pencatatan. Mmm, Kalau masa Umar itu dia dicatat di awal, kemudian dicatat juga di akhir. Ketika ada kelebihan, yang tidak wajar, sebagaimana yang dia jumpai pada penguasa Bahrain pada waktu itu, nah penguasa inilah yang diminta untuk menjelaskan, dari mana itu, eee, kau dapatkan harta ini, kau gaji berapa, penghasilan berapa gitu. Jadi dia yang harus membuktikan bahwa dia tidak korupsi. Kalau sekarang ini jaksa yang harus membuktikan dia itu korupsi gitu. Kalau, dan kita itu masing-masing tahu persis kok. Misalnya kita punya rumah itu dari mana rumah kita punya kendaraan dari mana kendaraan kita, macam-macam itu semua tahu. Kalau bersih kenapa risih? Ah gitu mmm, kalau slogannya itu. Jadi inilah yang disebut dengan pembuktian terbalik. Tetapi pasal yang sebenarnya sudah pernah ada dalam Undang-Undang Tipikor, itu belakangan dihapus, mmm. gitu. Kenapa dihapus? Saya kira Eee, anggota DPR tahu persis bahwa bukan bukan orang lain, mereka sendiri juga bisa kena Pasal apa itu, Ustaz? pembuktian terbalik, Pembuktian terbalik, bahwa, yang bersangkutan yang harus harus membuktikan. membuktikan dari mana uang dia dapat. Nah, di situ baru ada gunanya laporan kekayaan di awal dan laporan kekayaan terakhir Mmm, gitu. Nah, ini yang sekarang kan nggak ada fungsinya. Dia lapor, kemudian di ujung mungkin dia lapor lagi, tapi mmm, nggak ada tindakan apa-apa mmm. bila tanpa ada kelebihan gitu. Seperti mantan Presiden Jokowi seharusnya melaporkan kekayaannya di akhir Di akhir jabatan dan jabatan, dilihat begitu ya, dilihat. mana yang wajar, mana yang Nah, tidak, ya ya, itu satu. Kemudian yang kedua juga laporannya harus jujur. jujur. Nah, sekarang ini ada banyak sekali cara-cara untuk menyembunyikan kekayaan. Nah Misalnya itu persoalannya itu. di atas namakan, Mhm, di atas namakan keluarganya. Begitu di atas orang keluarganya itu tidak dianggap sebagai kekayaan dia. Nah, mestinya penegak hukum juga mengejar kalau di atas namakan anaknya, dari mana anaknya dapat. Nah, gitu. Ya kan? Itu yang jualan pisang itu, ya kan kekayaannya sampai berapa, 70, 80 miliar itu, dari mana dia dapatkan? Itu kan bisa mmm, dikejar juga gitu. Kemudian, harus ada juga transparansi di dunia perbankan. Karena kita semua tahu bahwa cara untuk menyembunyikan uang itu ya di dalam rekening gitu. Nah, ada kerahasiaan bank itu betul gitu. Tetapi ketika untuk penyelidikan itu atau untuk para pejabat itu untuk melaporkan, maka sebenarnya transparansi itu harus ditegakkan. Sebab tanpa itu ya nggak akan ada gunanya kemudian terakhir pelaporan-pelaporan kayak tentang gitu. sanksi Ustaz, Ya, kalau kita lihat sekarang kan hmm, karena masalah hukum itu sampai di lembaga permasyarakatan ya, ya, sanksi itu kan seolah-olah tidak memberikan rasa takut gitu ya. ya. Bagaimana dalam pandangan Islam? Mmm, jadi di situlah, kalau kita melihat bahwa ada dalam Islam itu yang disebut dengan takzir gitu. Mmm, Korupsi memang tidak dimasukkan dalam kategori pencuri yang dalam ayat itu disebutkan asyariqatu wasyariqatu asyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Tetapi takzir ini hukumannya bisa dari kurungan sehari bisa sampai hukuman mati gitu. Kalau korupsinya itu sudah korupsi yang begitu rupa, jumlahnya maupun, aspeknya, kayak katakanlah misalnya kayak Mahkamah Agung ini kan ini menurut saya sesuatu yang sangat sangat krusial gitu, karena di dunia pengadilan paling tinggi, itu hakim, qadhi itu bisa memutus hukuman mati, itu. mmm, Itu satu, kemudian yang kedua, jika dia tidak bisa mempertanggungjawabkan sebagaimana Umar disita, kekayaannya itu untuk negara. Kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan tashhir, itu penyiaran gitu. Dulu pernah ada, koruptor itu disiarkan di mhm, televisi gitu. Nah sekarang ini tampaknya itu sudah tidak cukup, manjur gitu, nah mmm, orang nggak ada rasa malunya gitu ya. bahkan bisa tersenyum Wah ya, tersenyum gitu pakai rompi oranye itu masih dan juga dia merasa tidak bersalah. ya tidak bersalah, itu yang jadi soal gitu. Karenanya saya kira kembali ke tadi tadi tuh, jadi, penyitaan kalau, istilah sekarang itu pemiskinan gitu. Mmm, Sebenarnya istilah kurang tepat, tapi penyitaan itu benar, betul karena kalau itu dianggap bukan harta dia ya
Diambil. disita, diambil. Kemudian hukuman yang setimpal sampai hukuman mati. Sampai hukuman mati ya. Iya. Kalau kira-kira pelakunya hakim agung gitu, Iya. pantas nggak dihukum mati itu? Saya kira efek jera itu di negeri ini itu mungkin ya, itu baru akan nampak kalau sampai hukuman mati. 3 orang saja hakim Iya, gitu. dihukum, hakim Ya, agung dihukum mati, hukum pasti mati. memberikan pengaruh ya. Pasti. Ya, terima kasih Ustaz Ya, Ismail. sama-sama. Ya. Demikian diskusi kita tentang maklar kasus yang tidak pernah pupus. Kembali kita mengingatkan hanya Islam yang bisa menyelesaikan ini. Dari individu dibangun ketakwaan, sistem hukum yang adil dengan pembuktian yang terbalik, dan pemberian sanksi yang tegas. Bahkan bisa sampai hukuman mati bagi para pelaku. Dan yang ketiga tentu ada amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.